Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi mengenai fikih zakat. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Mandira Putri dengan NIM K1C023010. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan, zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh Muslim yang memenuhi syarat dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran harta kepada yang berhak. Selain zakat, terdapat infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial untuk menjamin mengelola yang transparan dan akuntabel digunakan PSAK 109 sebagai pedoman akuntansi bagi lembaga amil zakat dalam pengelolaan dan melaporkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian zakat, kedua sumber hukum, tiga jenis zakat, empat objek zakat harta, lima penerimaan zakat, enam orang yang tidak boleh menerima zakat, tujuh hikmah zakat, delapan perlakuan akuntansi PSAK 109. Yang pertama ada pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat memiliki aturan khusus mengenai jumlah, jenis harta, dan penerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Sementara itu, sodakoh memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berupa harta, tetapi juga segala bentuk perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Zakat berbeda dengan pajak karena zakat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara, meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, sumber hukum. Yang pertama ini ada Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum utama zakat yang menjelaskan kewajiban, manfaat, serta golongan yang berhak menerima zakat. Dalam banyak ayat, zakat disebut bersamaan dengan perintah sholat sebagai bukti pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-Quran juga menjelaskan pahala bagi yang menunaikan zakat dan ancaman bagi mereka yang mengabaikannya. Yang kedua ada as-sunnah, yaitu as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW menjadi sumber hukum kedua yang memperjelas ketentuan zakat. Hadis menjelaskan kewajiban membayar zakat, ancaman bagi orang yang meninggalkannya, serta tata cara pengumpulan dan pendistribusiannya. Melalui hadis dijelaskan bahwa zakat diambil dari orang yang mampu dan diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Selanjutnya ada jenis zakat. Di sini ada zakat jiwa atau zakat fitrah, yaitu zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini dibayarkan sebesar sekitar 2,5 kg makanan pokok untuk diri sendiri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Tujuannya adalah mensucikan orang yang berpuasa serta membantu fakir miskin pada hari raya. Kemudian yang kedua ada zakat harta atau zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi syarat seperti mencapai nisab dan haul. Objek zakat mal meliputi emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan harta temuan. Seiring perkembangan zaman, zakat mal juga mencakup penghasilan profesi, investasi, saham, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, objek zakat harta. Yang pertama, zakat bintang, ternak, atau an'am. Zakat ini dikenakan pada hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Yang kedua, zakat emas dan perak. Zakat wajib dikeluarkan jika emas 85 gram dan perak 595 gram telah mencapai nisab dengan tarif 2,5%. Yang ketiga, zakat pertanian atau zira'ah. Yaitu zakat dibayarkan setiap panen dengan nisab sebesar 653 kg dengan tarif 5% sampai dengan 10% tergantung sistem pengairan. Yang keempat, zakat rikas, tambang, dan hasil laut, yaitu rikas 20% saat ditemukan, tambang 2,5%, dan hasil laut mengikuti ketentuan perdagangan. Yang kelima, zakat perdagangan atau tijarah, yaitu zakat dikenakan pada usaha perdagangan yang mencapai nisab dengan tarif 2,5%. Yang keenam, zakat produksi hewan, yaitu zakat dari hasil usaha di peternakan seperti susu, telur, dan madu, umumnya 2,5%. Yang ketujuh, zakat investasi, yaitu zakat dari investasi seperti saham dan properti dengan tarif sekitar 2,5%.
Yang kedelapan, zakat profesi dan penghasilan. Zakat dari gaji atau penghasilan dengan nisab sebesar 85 gram emas dan tarif 2,5%. Yang kesembilan, zakat uang. Zakat atas tabungan atau deposito dengan nisab emas tarif 2,5%. Yang ke-10, zakat perusahaan, yaitu zakat atau atas perusahaan muslim yang bergerak di usaha halal dengan tarif 2,5% dari aset bersih. Selanjutnya, penerima zakat. Penerima zakat atau mustahil adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Di sini ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada amir zakat, yaitu amil adalah pihak yang mengelola zakat mulai dari pengumpulan hingga penyaluran dan berhak menerima bagi zakat atas tugasnya. Ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya masih perlu dikuatkan dalam keimanan. Kemudian ada rikab, yaitu hamba sahaya atau orang yang mengalami penindasan dan membutuhkan bantuan untuk merdeka. Kemudian garimin, yaitu orang yang memiliki utang untuk kebutuhan yang dibenarkan syariat dan tidak mampu melunasinya. Kemudian visabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah termasuk kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial keagamaan. Yang terakhir ada Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan atau kembali ke tempat asal. Kemudian di sini yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama ada orang kaya, yaitu orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab, tidak berhak menerima zakat karena dianggap mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang kedua ada orang yang mampu bekerja, yaitu orang yang masih kuat dan mampu bekerja tidak diperbolehkan menerima zakat kecuali jika penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, non-muslim tertentu. Orang kafir yang berada di bawah perlindungan negara Islam pada dasarnya tidak menerima zakat, kecuali dalam kondisi tertentu jika diharapkan dapat ditarik kepada Islam atau mu'alaf. Yang terakhir, keluarga inti atau tanggung jawab atau tanggungan wajib nafkah, yaitu zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek nenek, anak, atau istri karena nafkah mereka menjadi tanggung jawab pemberi zakat. Namun, zakat boleh diberi kepada kerabat lain seperti saudara, paman, atau bibi jika mereka membutuhkannya. Kemudian ada hikmah zakat. Zakat memiliki banyak hikmah seperti mengurangi kesenjangan sosial, membantu kaum miskin, mempererat persaudaraan, serta membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Zakat juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dampak bagi muzaki, yaitu zakat mensucikan jiwa, melatih keikhlasan dan kedermawaan, meningkatkan ketakwaan, menumbuhkan rasa syukur, mengurangi cinta dunia, memberi ketenangan batin, serta menjadikan harta lebih berkah. Kemudian ada dampak bagi masyarakat. Zakat meningkatkan solidaritas sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat persatuan dan kesejahteraan umat. Kemudian ada perlakuan akuntansi PSAK 109. Yang pertama ada akuntansi zakat. Akuntansi zakat dalam PSAK 109 mengatur pencatatan penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Zakat diakui saat diterima dalam bentuk kas atau aset non-kas berdasarkan nilai wajar. Penyaluran dicatat sebagai pengurangan dan zakat, dan biaya amil diambil sesuai ketentuan syariah. Pengungkapan laporan dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada akuntansi infak atau sedekah. Akuntansi infak atau sedekah mencatat penerimaan dana dalam bentuk kas atau non-kas, baik terikat maupun tidak terikat. Dana diakui sebagai penambahan saat diterima dan berkurang saat disalurkan. Hasil pengelolaan dana juga menambah saldo infak atau sedekah sesuai dengan PSAK 109. Yang terakhir ada laporan keuangan lembaga amil, yaitu laporan keuangan menurut PSAK 109, meliputi laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Dana zakat, infak atau sedekah, amil, dan non-halal disajikan terpisah untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam dengan dasar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat berfungsi sebagai ibadah sekaligus sarana sosial untuk membantu masyarakat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang baik melalui PSAK 109, zakat dapat menjadi instrumen yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat
bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.